Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam dari Dewan Dakwah Islami Indonesia Kota Bekasi dengan Pak Hairul Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Fuad, kita membahas terkait dengan karikatur Nabi Muhammad. Ini picu kemarahan dari masyarakat. Apakah ini juga efek dari perang antara Israel dan juga Iran ini, Pak Fuad? Silakan. Iya, Mbak Ulfi, rekan Dakta. Beberapa hari yang lalu pemerintah Turki melalui Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya itu mengumumkan bahwa inisial DP orang menggambar karikatur Nabi Muhammad di majalah Leman, majalah yang dikenal majalah satir itu telah ditangkap. Jadi ini beberapa kasus yang menunjukkan pada kita berulang. Yeah. Penggambaran Nabi Muhammad dalam bentuk yang kita anggap melecehkan oleh para kartunis. Dan ini bukan yang pertama kali, baik di Eropa maupun di negara Muslim gitu ya. Kalau kita lihat konteks sejarahnya, apa yang dilakukan oleh kartunis itu kan mendapat ada semacam kesamaan pandangan dengan orientalis. Jadi orientalis itu mereka orang Barat yang mengkaji Islam, sebagian ada yang mengkajinya secara akademis, tapi sebagian mengkaji untuk menunjukkan kelemahan Islam secara akademis. Nah, para orientalis di abad pertengahan abad ke-14 gitu ya, itu udah mulai menunjukkan penggambaran Nabi Muhammad dan Islam itu secara destruktif. Nabi Muhammad digambarkan gila seks, kemudian gila perang, gila kekerasan gitu. Dan itu kemudian ditangkap oleh para kartunis yang memang seringkali mengkritik. Kartunis ini kan mengkritik dalam bentuk karya mereka. Contohnya misalnya di abad ke-14 dalam Divine Comedy, karya Dante Alighieri, Nabi Muhammad digambarkan berada di neraka. Kemudian pada yang lebih modern gitu, Gilan Posten di Denmark tahun 2005. Yeah. Dia menggambarkan kartun Nabi Muhammad. Dan yang paling menghebohkan itu karikatur di majalah satir Prancis, Charlie Hebdo, 2006, dua kali, di 2006 dan 2015. Nah, ini menjadi salah satu puncak kontroversi modern yang memicu kekerasan global. Nah, itu secara historis berlaku terus. Di kita pun pernah ada kasus Arswendo Atmawiloto, mungkin bukan dalam konteks karikatur, tapi dalam konteks yang cerempet-cerempet dianggap menghina Nabi Muhammad. Dalam rankingan siapa yang Anda paling tokohkan, itu Nabi Muhammad nomor 1, disandingkan dengan tokoh-tokoh yang sekuler, tokoh biasa gitu. Jadi definisi penghinaan terhadap Nabi Muhammad tidak hanya mesti dalam bentuk karikatur, ya. Nah, kita mencoba membaca apa sih alasan para kartunis ini. Sudah tahu menunjukkan kontroversi gitu ya, ngutak-ngatik agama orang lain. Dan kalau kita fahami alasan mereka, kita akan bisa prediksikan bahwa ke depan ini bagaimana. Mereka akan berhenti atau akan terus menjalankan ini gitu. Jadi kalau kita fahami bahwa Ulfirikan Dakta, kartun satir itu dalam wacana barat dianggap sebagai komunikasi politik yang ringkas dan provokatif. Jadi sering dipakai senjata melawan yang menurut mereka otoritas. Otoritas itu bisa negara, agama, pemilik modal gitu. Nah, dalam tradisi pers Eropa dan Turki modern, satir itu pilar kebebasan berekspresi. Dan majalah Leman ini dikenal sebagai simbol kritik tajam terhadap semua pihak. Yeah. Jadi majalah Leman yang menerbitkan karikatur ini sebelumnya juga menimbulkan kontroversi dalam bentuk karikatur yang dalam kasus kudeta terhadap Erdogan. Nah, yang kedua, mereka menganggapnya sebagai logika pembalikan simbol. Jadi mereka, kartunis ini mengenal logika pembalikan simbol. Kartunis menggunakan strategi pembalikan simbol, jadi simbol suci diparodikan untuk mengkritik kelompok yang dianggap ekstrim atau hipokrit.
Jadi yang suci itu malah dilecehkan, gitu ya. Kenapa? Ingin menurut mereka menunjukkan adanya ekstremisme, berlebihan dan hipokrasi. Nah, dalam konteks Turki ini, karikatur itu menggambarkan Nabi Muhammad bersalaman dengan Nabi Musa. Tapi Ya. di bawahnya ada tank-tank senjata, di bawah Nabi Muhammad itu tank senjata Iran, dan di bawahnya, di bawah Nabi Musa gambaran itu adalah tank-tanknya Israel. Mhm. Nah, dalam beberapa komentator disebutkan bahwa karikatur ini ingin menggambarkan hipokrisi dalam beragama. Itu ya. Di satu sisi menggambarkan cinta kedamaian, tapi di sisi lain para penganut agama saling gontok-gontokan. Nah, tentu kita tidak bisa membaca kepala orang sama dengan kita semua. Ini ada akarnya, ada akar kalau kita boleh katakan ideologisnya. Mengapa mereka melakukan itu? Gitu. Jadi mereka karena lingkungannya sekuler, cara berpikir sekuler di Barat itu kan mereka ini kebebasan berpendapat. Jadi kebebasan berekspresi. Inspirasinya kalau dibuat itu dari Voltaire. Kamu bebas mengatakan apa saja. Tapi saya akan membela hak saya untuk berbeda pendapat dengan Anda. Nah, itu yang dipegang betul oleh beberapa negara Barat. Nah, kita pahami kalau para kartunis punya pandangan seperti itu, kita bisa prediksikan ini bukan yang terakhir. Suatu saat akan muncul lagi. Ya. Gitu. Karena mereka menganggap bahwa melalui kartun itu justru ingin membongkar yang menurut dia ada hipokrisi, ada ekstremisme gitu. Untuk membuka mata orang, gitu ya. Kemudian yang kedua juga untuk dipakai untuk memperlihatkan menurut mereka kerapuhan otoritas. Di otoritas dalam hal ini agama, bisa negara, bisa yang saya katakan dari pemilik modal, orang-orang kaya. Memaksa masyarakat untuk mempertanyakan yang tidak bisa disentuh. Gitu. Dalam masyarakat ini tidak boleh ada yang tidak disentuh, semua bisa disentuh. Politik bisa disentuh, kapitalisme bisa disentuh, agama bisa disentuh. Sehingga orang harus berpikir kritis. Gitu. Nah, sebagian mereka mungkin berpikirnya bahwa ini soal politik gitu. Politik dibungkus dengan agama, mengatasnamakan agama untuk kekerasan politik. Ya. Nah, bukan maksudnya membenarkan apa yang mereka lakukan. Saya ingin menggambarkan bahwa mereka punya logika tersendiri melakukan ini. Dan kalau kita pahami begitu, berarti ini bukan yang terakhir. Pasti akan ada nanti dalam konteks selanjutnya ke depan. Bahwa para karikatur itu akan menggunakan imajinasinya, gitu ya, termasuk menghina para nabi, menghina agama, bahkan mungkin menghina Tuhan, gitu, menghina simbol-simbol agama. Kalau di Barat kan mereka udah biasa itu menghina simbol salib, menghina paus, menghina yang lain. Jadi mereka menggunakan ini dalam konteks kebebasan berekspresi. Begitu Mbak Ulfi. Ya, ini apakah memang sudah disanksi? Kabarnya kan sudah ditangkap ya. Tapi kan kita nggak tahu orang lain juga akan mengikuti hal ini karena kan ya nggak mau tahu. Yang penting misalnya buat gambar kebebasan berekspresi, entah itu agama dan sebagainya begitu Pak Fuad. Efek jerahnya kepada yang lainnya ini. Ya, kalau lihat konteksnya Turki gitu ya, ini kan bersamaan dengan Erdogan yang melakukan Islamisasi. Jadi protes orang begitu keras. Itu beda dengan Turki pas sebelum Erdogan atau sebelum adanya Islamisasi. Jadi sekularisme itu begitu kuat. Majalah satir seperti Leman itu biasa mengkritik masalah agama dan mendapat dukungan dari otoritas negara. Nah sekarang karena Erdogan naik dan ada proses Islamisasi gitu ya, ini menjadi sensitif. Mereka yang menyerang identitas Islam itu akan berhadapan dengan pemerintah. Bahkan Erdogan sendiri yang mengatakan, saya tidak akan memberikan ampun kepada para penghina Nabi Muhammad. Itu. Nah tentu definisi penghinaan Nabi Muhammad itu kan diberikan pada otoritas pemuka agama. Apakah sebuah karikatur dianggap menghina atau tidak. Tapi yang jelas, kalau sudah menggambarkan fisik Nabi Muhammad, itu dianggap menghina. Gitu. Apapun konteksnya. Nah,
Ada dua konteks dalam karikatur yang di Turki ini. Satu, memang digambarkan fisik Nabi Muhammad naik seperti naik buruk gitu. Ya. Kemudian yang kedua, nyinyir gitu, menghina Nabi Muhammad, pembawa agama hipokrit gitu. Membawa agama yang mengajarkan orang kemunafikan, cinta damai, tapi pada saat yang sama mendorong orang untuk berperang terhadap agama yang lain. Nah, ini yang jadi problem. Apakah akan jadi efek jerah? Kalau lihat bentuk pemerintahannya, ini kan tergantung. Kalau sekarang Islamisasi lagi kuat-kuatnya, mungkin akan menimbulkan efek jerah. Tapi kalau rezimnya berganti, seperti masa sekolah dulu, itu mungkin orang-orang seperti ini akan mendapatkan tempat lagi di Turki. Lain cerita kalau di negara-negara Timur Tengah yang relatif stabil ya kepemimpinannya. Tapi kalau kepemimpinan seperti di Turki, efek jerah ada atau tidak, ini bergantung pada orientasi politiknya rezim. Nah, alhamdulillah sekarang ini kan ada Erdogan yang menunjukkan kebijakannya kepada Islam dan dunia Islam. Nah, ini yang dihukum jerah. Dan patut difahami juga Mbak Ulfir Kanakta, Turki itu kan sebagiannya Asia, sebagiannya Eropa. Pemikiran Eropa itu begitu dahsyat di Turki. Satu-satunya negara Islam yang secara vulgar menjelaskan bahwa mereka menganut sekularisme itu ya memang Turki. Maka logika-logika yang saya katakan tadi bahwa kartunis itu berlindung di balik kebebasan berekspresi, lalu kemudian tidak ada yang sakral, mau pemerintah, mau pemilik modal, mau agama, itu tidak ada yang sakral. Harus bisa dikritik. Dan semua agama harus bisa dikritik. Kalau Kristen aja bisa dikritik, kenapa Islam tidak bisa dikritik? Begitu cara berpikirnya. Dan tidak akan ketemu saya kira ke depan. Karena apa? Karena cara pandangnya berbeda. Kalau kita menganggapnya ini sebagai pelecehan terhadap simbol-simbol agama, mereka menganggapnya sebagai kebebasan berekspresi. Gitu. Jadi apakah ada efek jerah? Efek jerah hanya terjadi pada pelaku kartun yang Muslim. Tapi kalau orang Barat, saya tidak yakin mereka akan efek jerah karena mendapatkan dukungan pertama secara tradisinya, secara sejarahnya, orientalis itu mendukung, dengan dalih kritik sastra dan kritik akademik bahwa dalam Islam itu ada kekurangannya. Nah, cara mereka menunjukkan kritiknya kalau kartunis itu kan ya melalui kartunnya, kalau akademisi melalui bukunya gitu. Yang kedua, pemerintahan dimanapun mereka akan bela mati-matian kebebasan berekspresi. Ingat Salman Rushdie yang divonis hukuman mati oleh Khomeini waktu itu mendapatkan perlindungan dari pemerintah Inggris gitu. Jadi di Barat itu mereka peduli kebebasan beragama, HAM gitu, meskipun pemerintahannya seringkali double standard gitu. Itu kira-kira Mbak Ulfi. Ya. Itu kan di negara Islam ya. Beda lagi kalau seperti yang sudah pernah terjadi. Ini ada di Perancis, kemudian ada di negara-negara lainnya yang memang kita minoritas dan banyaknya Islamofobia. Hanya negara-negara Muslim saja yang bereaksi keras, tapi untuk negara-negara di dalam negerinya pun sendiri pun juga nggak bisa berbuat apa-apa karena itu kebebasan hak-hak mereka, begitu ya Pak? Betul, makanya seringkali kita lihat kasusnya yang dikriminalkan atau yang diusut itu justru responnya. Kayak Charles Hebdo gitu. Itu kan responnya apa? Ada penembakan, ada pemboman, ada pembunuhan menurut mereka. Nah, yang diusut kekerasannya. Dan sebetulnya para kartunis ini tahu mereka ini punya hak kebebasan berekspresi. Responnya pasti akan brutal, responnya pasti akan destruktif dari orang-orang Islam. Nah, dan orang Islam pun pasti akan terpengaruh. Karena dalam doktrin kita, kalau kita diam saja, Nabi kita dihina, itu dayus. Gitu. Kita rendah iman kita. Nah, itu mereka tahu konteks itu. Konteks teologisnya bahwa umat Islam kalau disentuh soal agamanya pasti akan bereaksi. Nah, cuma ada yang bereaksi kalau menurut konteks barat, ada yang bereaksi melalui pengadilan, ada yang bereaksi melalui dialog, ada yang bereaksi dengan melakukan kekerasan, ada yang bereaksi dengan memprotes di mana kartun itu diterbitkan oleh majalah yang bersangkutan itu. Nah, ini selalu kasus-kasus Charlie Hebdo, kasus Jilan Post di Denmark itu kan memicu kerusuhan.
Kerusuhannya bukan hanya karena penghinaan, itu satu. Yang kedua, kericuhan dipicu lagi karena pemerintah dianggap mentolerir. Ini kan beda mindset. Orang Islam menganggapnya ini sebagai pelecehan terhadap agama, orang Baratnya, otoritasnya menganggap itu bagian dari ekspresi berpendapat. Yeah. Akhirnya yang jadi korban masyarakat yang di bawah, masyarakat Muslim, gitu ya, akan menjadikan target orang-orang sipil, dan orang-orang sipil akan juga memperolok orang-orang Islam. Jadi memang diperlukan dialog panjang soal kalau di Barat ya, di mana Muslim minoritas gitu. Ini akan selalu terjadi, Mbak Ovi. Maka efeknya adalah polarisasi. Setiap kali ada kasus ini akan terjadi polarisasi. Polarisasi mereka yang menganggap bahwa ini bagian dari kebebasan berekspresi, kemudian di lain pihak mereka yang menganggap bahwa ini adalah pelecehan terhadap agama. Nah, selalu menjadi perdebatan mana yang lebih tinggi, kebebasan berekspresi atau mutual respect, saling menghormati agama keyakinan orang lain. Kalau menghormati keyakinan agama orang lain, biarkan orang itu menghormati simbol-simbolnya, melaksanakan ibadahnya, menjaga imannya atau kepercayaannya. Tapi kalau kebebasan kebebasan berpendapat, mereka menganggap tidak ada yang sakral, apapun boleh dikritik, gitu ya. Justru kalau sesuatu dikritik kemudian marah, di situ ada bibit otoritarianisme. Begitu cara berpikir mereka. Itu konsekuensinya, Mbak Elvira. Dan Islamofobia tentu pasti akan mengental, gitu ya. Karena mereka akan menganggap bahwa orang Islam ini baperan, gitu. Yeah. Orang Islam ini tidak berpikir rasional. Sementara kita berpikir ada hal yang rasionalitas, ada hal yang masuk wilayah saling menghormati. Nah, tokoh-tokoh Muslim juga sering menunjukkan paradoks ini di Barat. Satu sisi mereka menunjukkan kebebasan berpendapat, dan mereka menganggap bahwa beragama itu bebas, harus dilindungi, tapi di sisi lain dihina. Boleh orang menghina simbol-simbolnya dan tanpa ada batasan. Selalu saja kalau kasus gini masuk pengadilan di Barat, itu lolos. Tidak pernah diusut, kecuali kalau dapat diinterpretasikan, dapat diyakinkan bahwa ini memicu kerusuhan. Itu Baik. Jadi ya kita pun juga harus lebih mendukung untuk adanya gerakan melawan hal-hal seperti ini ya Pak ya, untuk semua negara ya tentunya ya. Ya harus, karena itu bagian dari keimanan kita. Ketika simbol Allah, Nabi Muhammad, kemudian kitab suci, itu ya, simbol-simbol agama dihina, itu bagian dari keimanan kita untuk merasa tersinggung. Tinggal persoalannya bagaimana mengekspresikan ketersinggungan itu. Di mana konteksnya. Di negara Muslim mungkin kita mendapatkan dukungan undang-undang untuk menangkap dan mengkriminalkan orang tersebut. Tapi di negara Eropa kita tidak punya dukungan itu. Agak susah ya. Mereka harus melihat bagaimana cara menyampaikan itu. Tapi kalau tidak ada tindakan juga, ya mereka akan menjadi-jadi gitu. Melebar pembakaran Al-Quran, gitu ya. Pelecehan terhadap Al-Quran itu yang beberapa kali terjadi di Denmark. Umat Muslim yang sendiri pun di negara-negara tersebut juga nggak bisa berbuat apa-apa ya Pak ya. Tentu ini akan memicu lagi memperluas Islamofobia di sana ya Pak. Iya, paling kita berharap bahwa pemerintah itu harus melindungi kaum minoritas, menghargai perbedaan keyakinan, gitu ya. Dan yang ketiga menjaga ketertiban. Termasuk menjaga ketertiban secara aktif itu tidak memprovokasi kelompok lain untuk tersinggung atau terhina atau melakukan tindakan yang dianggap bisa responnya destruktif akibat perbuatan seperti karikatur menghina Nabi Muhammad itu. Baik. Terima kasih Pak Fuad sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Elvira dan Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian Sorotan Dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi dengan Heru Fuad. Sorotan Dunia Islam.